Cepet banget yang punya. Tapi dia finalis loh, abang kan nggak masuk. Saya mau bilang itu. Aku suka podcast ini sering-sering ya. Biar ada ide-ide produser ini seru nih. Tiba-tiba kita langsung punya produser loh. Welcome to Sit In Podcast. Baik lagi sama Kita nggak perlu dikenalin lah ya. Iya lah ya. Kita kenalin sendiri aja. Saya Guntur Simbolon. Saya Noella Mikaelia. Saya Regina. Kami dari singkatannya. Dan kita bersama dengan host kondang kita Woi, yaitu Tiba. Jadi gimana? Gimana? Iya, Kesan-kesannya? Iya hostnya. Datang ke Bekasi. Iya hostnya. Jauh nggak perjalanan ke Bekasi, Bu Tif? perjalanannya nggak jauh, nungguin kalian yang lebih lama. Oh gitu. Sorry ya jatuhnya padat. BGP itu. Oke ya, hari ini kita mau ada beberapa acara yang spesial banget yang kita sudah siapkan bersama BGP. Ya. Mungkin yang pertama kali Tenang, bantar kuning. Habis ya. Banget tenang, ntar kuning kan gue bilang. Sekarang aku pengen ngajakin ngobrol sebentar dulu nih. Oke. Aku minta dong semua atensi kepada aku, bisa? Boleh. Oke. Nggak maju kayak gitu juga, nggak ada mundur. Apa yang bisa saya bantu, Mbak? Gak sampai gitu. Oh, nggak gitu ya. Oke, Pasti baik. Aduh, sebelumnya aku pengen tanya dulu dong. Cerita singkat mungkin ya. Ya. Saling kenalnya tuh gimana sih? Ayo, Ilham. Orang gua. Jadi Apa sebenarnya home pimpa aja? Gina sama Noe jauh lebih kenal duluan. Heeh. Lalu abis itu nggak lama Gina ngajakin aku untuk join. Mm-mm. Lalu abis itu aku ajak Ilham untuk join di BGP. Oh gitu. Saya mau ajak orang lain tapi nggak tahu. Saya dong. Oh iya, boleh. Ya kita membuka kok. Jadi Buka. Gina Iya. udah kenal sama Noe duluan. Heeh. Kami berdua udah kenal lama duluan. Oh gitu. Terus kita kebetulan di satu komunitas yang sama. Iya. Nah, karena kita punya talenta bersama, kita pikir kenapa nggak kita bentuklah dengan talenta kita ini untuk bisa membantu orang kenal Tuhan. Oke. That's how we start BGP. Oh, berarti yang inisiasi Ya. pertama si BGP ini siapa? Bang Riko. Ya, Bang jadi Riko. Ya, dulu tahun 2017 ya, gembala di tempat kami jemaat itu dia punya satu visi untuk ngumpulin anak-anak muda. Mm-mm. Nah, kita pakailah toolsnya praise and worship. Oke. Gitu. Yang bukan kebetulan itu merupakan kekuatan kami. Iya. Jadi waktu itu kita brainstorming, akhirnya terbentuklah 2018 pertama kali kita bikin praise and worship Bekasi Gospel Project. Ya. Di THB. di Plaza THB ya, waktu Ya. itu gereja GKD Bekasi yang lama. Ya. Nah setelah itu ya udah running. Nah, kami running sendiri. Puji Tuhan banyak hal yang bisa kami kerjain dengan budget sendiri. Wow. Ya, gereja support untuk pertama. Pertama kalinya. Setelah itu kami berusaha untuk bisa punya Self-support. kas sendiri, Iya. running sendiri, bikin album, bikin praise and worship dengan apa yang kami punya. Gitu. Sampai sekarang. Hebat. Udah 2 album loh guys. Dua album Dua ya dan- benar ya? OTW 3. Oh Dua- ya? Tiga, ya. 2 album dan 2 festival kami bikin. Jadi 2 festival. 2019 kami bikin festival Heeh. lomba untuk anak-anak Yang muda dewasa. Bekasi. Iya. Lalu 2024 kemarin. 2024 ya? Iya, Iya. 2024. Kami bikin festival yang kedua juga dengan yang sama tapi disertai tur Jawa Barat. Nah, ya tuh barusan aku mau Jadi- nanya juga. Berarti Waktu 3 itu sempat- festival dong. Tahun ini kita buat Yang BGP kids. Kids. Oh iya, untuk anak-anak tahun ini. Festival. Oh. Jadi memang visi dari awal mengumpulkan anak-anak muda Iya. yang cinta Tuhan, Mm-mm. yang juga into music gitu. Ya, betul. Wow. Dan memperkenalkan hidup murid Yesus. Iya. Oke. Nah, aku pengen tanya, apakah dari background yang memang Kristiani sebelumnya pun? Maksudnya sebelum terkumpul dari jemaat bareng di jemaat bareng-bareng gitu? Iya, Iya, kita oke. rata-rata Kristen. Dulu melayani juga. Iya. Dulu Bedanya. melayani. Nah, melayani bareng saat ini rasanya gimana?
suka dukanya melayani bareng atau ada bedanya nggak? Iya. Oh, sama sebelumnya kita di Iya, BGP. iya. gitu ya. Heeh. Beda. Dari kami berempat, memang kami ketemu udah dalam memeluk agama Kristen ya. Ilham yang dulu backgroundnya dari agama yang lain. Oke. Lalu habis itu, Iya, Kak Gina juga Bang. oh Gina juga dulu ya. Iya. SD. Dulu banget Tapi ya, SD. SD. Oke. Ya, nanti mungkin itu podcast yang Sendiri lain. Iya, sendiri ya, sendiri ya, itu Bagaimana sendiri. Karena panjang kan? kebutuhan Yesus ya. Podcast lintas agama loh. Iya. Nah, bedanya gini, kita berempat punya satu nilai yang sama. Betul. Ya. Bukan hanya satu komunitas, tapi kita punya nilai yang sama yang kami bisa junjung dalam kami berbuat melakukan BGP ini. Jadi dari 2018 artinya udah 7 mau 8 tahun. Iya. Ya kami memegang nilai-nilai Kristus itu. Jadi nggak terlalu banyak drama. Betul. Ya, nggak Iya. sulit juga untuk bisa jalan sejauh ini. Ya Nggak ada adalah kayaknya dramanya malah. ya nggak ada Hampir nggak drama ada lah. lah, Kayak hampir nggak ada. mungkin Jangan diskusi Oh, kecil atau lebih mungkin- sehat lah gitu Betul. pendidikannya. mungkin ya nggak ada argumentasi yang kayak gimana karena ya nilai Kristus yang kita pegang, jadi nggak susah lah ya, nggak ada yang umpetin apa di belakang, nggak ada yang mendem unek-unek, nggak ada yang iri satu sama lain, nggak ada yang ngerasa nggak didengar, semuanya kita selalu diskusi. Gitu enaknya, karena saya udah pernah ada di Disciples. Kalian tahu Disciples ya? Itu terkenal tuh dulu. Iya, benar. Dulu ya, waktu zaman saya muda. Geng juga. Ya mungkin nanti bisa apa tuh ngomongnya? bisa dimasukin. Oh iya ya, Bisa komunitas dimasukin. juga. Enggak, ini Ini grup bisa. rohani, grup rohani. Jadi saya udah jadi Disciples sebelum saya jadi Disciples. Keren. Apa gimana? Saya udah jadi Disciples sebelum saya jadi Disciples. Oh, Jadi oke. Nama grupnya. rohani. Nama grup Oh, rohani. oke. Ya ampun, maaf ya, kok kayak kurang. Terus saya juga punya band rohani setelah Oke, itu. oke. Lalu habis itu BGP ya jauh lebih enak ngejalaninnya. Karena nilai Kristus yang sama yang kita pegang. I see. Itu pengalaman saya. Satu-satunya Iya. drama yang kita punya adalah menentukan tanggal ya guys. Dan menentukan kostum. Hanya Baru itu, terjadi. hanya itu drama kita nentuin tanggal, menentuin kostum. Tadi ini syuting di mana? yang ini bajunya apa? Lah udah Kayak dikasih. padahal udah 2 minggu lalu udah dikasih tahu. Iya. Itulah drama kami. Atau mungkin kalian berarti butuh manajer mungkin? Nah, Bisa. silakan Ibu Tiffany. Bisa. Nanti Boleh kita juga. boleh sih ya, Iya. kita kayaknya seru tuh Asik, 2026 ya. Bisa, Boleh. bisa. Ken. Boleh Ya. kan. Dadah Yosi. Gitu. Ya mungkin kalian punya Iya, apa pengalaman dong? setelah dari BGP. Suka dukanya lah melayani Tuhan bareng-bareng Ya. sebagai grup gitu. Iya. Regina. Si kocak pengen gua gigit. Oke, mungkin kalau aku bedanya adalah dulu lebih banyak solo. Oke. Kayak ini tuh baru benar-benar melayani in a group Solonya tuh baru mana ini. nih? Solonya di Solo daerah. dekatnya tuh Bebek Selamat dong. Blaono. Iya. Jadi serunya adalah betul kayak kata Abang tadi, kita punya nilai yang sama. Dan kita bisa confess dosa Ya. sama-sama gitu Ya. ya, kayak sebelum kita tuh kayak mau nulis lagu, kita Ya. mau PW, kita mau ngapa-ngapain tuh biasanya kita akan make sure hati kita tuh bener Ya. gitu. Terus kita tuh juga selain confess dosa, kita kalau lagi nulis lagu kita bisa baca Mazmur bareng-bareng gitu. Jadi kayak aku nggak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya gitu. Jadi satu pengalaman yang baru yang akhirnya kalau nggak dilakuin tuh juga jadi kayak kita nggak ini dulu nih. Jadi kayak maksudnya yuk kita doa dulu, kita Mazmur dulu, confess dulu, berdoa dulu in a small group gitu, kayak kita confess gitu. Apa yang kita lagi ngeganjel supaya akhirnya ya semua yang buat Tuhan itu akhirnya tuh hatinya benar, semuanya benar gitu. Wow. Itu sih. Dan mungkin satu lagi perbedaan dengan kita sebelum-sebelumnya adalah karena itu tadi kita satu nilai, kita satu value, Iya. kita itu jadinya nggak cuman kayak ya udah kita adalah project band yang ketemunya hanya untuk ngeband, ketemunya hanya untuk buat lagu, enggak. Tapi kita tuh memang terlibat satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari banget gitu. Hampir Almost setiap every day. hari. Apalagi kalian berdua, saya suka lihat itu di Instagram story kalau udah ngepost posting kayak capek banget bacanya Jangan ya. dibaca dong. Oh, di story. Gitu, jadi kita benar-benar maksudnya kita nggak cuma ya udah hi bye aja, tapi kita terlibat dalam kehidupan satu sama lain. Terus kalau ada yang
kurang melenceng lagi apa, kita tuh bisa saling tegur dalam kasih, kita bisa saling kasih tahu. Ya, biasanya yang paling sering negor Nih. gua baru gini, lu kenapa ke dia? Iya, kan gua makanya sih yang kita saling bersangkutan. nih. Iya. Ya, pokoknya karena dia abang-abangan kita. Iya. Pokoknya yang abang-abangan. Yang paling abang. Yang paling plastik. abang. Si paling abang. Abang kan dari plastik. Apa sih maksudnya? Oh, Next. enggak, karena lagi diare. Jadi Kalau rumah kan beneran. Kalau rumah-rumahan Jadi lama kan. Oh, dari plastik. enggak apa, gua ngerti. Lagi diare ya. Ya. Ya, jadi kita tuh satu hal yang aku rasakan berbeda ya. Ketika kita lagi jalanin ini bersama, kita tuh benar-benar ngerasain yang namanya satu nilai, satu roh. Apalagi waktu kita lagi di panggung. Iya. Karena kita benar-benar we make sure kalau kita melayani Tuhan, kita nggak mau ada ganjalan apapun, kita nggak mau hidup kita jadi batu sandungan, kita nggak mau hidup Iya. kita ada yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Selain menjaga diri kita menjaga satu sama lain. Wow. Itu mungkin yang buat bagi aku BGP itu very special. Wow. Maybe from Ilham? Thank you, next. Langsung pertanyaan selanjutnya. In English. In English. Karena Yes. pertanyaannya Iya. from Maybe you. from Ilham. Yes. It's all about Jesus. Amen. Itu dong jawabannya. Singkat padat Itu mengharukan. dong jawabannya. Padat. Ya kalau dari gue pribadi sih ngelihatnya BGP ini ya kita ngelihatnya jadinya bukan tentang kita lagi gitu. Iya. Karena kan kita dulunya kan punya peran masing-masing, Guntur dengan nyanyi di mana-mana, Regina, Noella gitu. Dan tipe Kita gua punya solo dulu masing-masing. iya solo. Gue dulu tipe orang yang pengen dilihat gitu ya. Tapi di BGP ini akhirnya ya semuanya tentang Tuhan. Jadi kalau udah semua tentang Tuhan berarti kan nilainya emang udah harus sama nih. Iya. Ada nggak oke ngomong, ada nggak ini ngomong, segala sesuatu diomongin. Jadi tadi yang dibilang Noella, di atas panggung kita di atas itu udah nggak ada lagi yang kayak bener-bener ya untuk Tuhan gitu loh. Jadi nggak ada lagi si Noella kayak gini, si Ilham kok kayak gini, kayak mau kelihatan apa. Karena gue jujur gue dolen tipe kayak gitu waktu ada di dalam grup. Kok dia lebih bagus dari gue sih, gue lebih bagus sih. Akhirnya udah nggak ada nilai kayak gitu lagi karena kita mau nilainya ya semua untuk Tuhan. Iya. Orang akan ngerasa kok. Iya. Oh, satu hal yang menyenangkan nih. Mungkin mereka juga nggak ngeh. BGP tuh nggak cuman mikirin album kita, present worship kita, kayak cuman kita. Iya. Nah, dari 2 festival itu sebenarnya itu tanda bahwa kami tuh mikirin orang lain. Iya. Jadi bikin festival tuh lumayan Capek. effort tuh. Iya. Banyak. Nah, Yes. nah mereka kalau kita diskusi, mereka mau ambil peran gitu. Kan banyak hal yang perlu Iya, dikerjain. iya. Misalnya Gina, Noe, orang yang punya banyak koneksi, dia bisa cari sponsor. Iya. Ilham lebih nanganin orang-orang yang terlibat. Iya. Ya kan? Saya lebih banyak sebenarnya konsep acara, Iya. gimana hal teknis berjalan di hari H dan persiapan sebelumnya. Jadi kita semua punya peran yang ya ini nggak, kadang-kadang kitanya nggak kelihatan sama sekali. gitu. Iya. Kalau di panggung ya kita kelihatan, tapi kalau di festival kita nggak bisa nggak kelihatan sama sekali Iya, gitu. Betul. Nah orang lain bisa rasain gimana kita bisa serve mereka, gimana kita bisa sentuh hidup mereka, Iya. kasih mereka. Nggak jarang waktu festival, waktu ada lomba gitu ya, banyak orang yang justru tersentuh kasihnya Gina sama Noe, bagaimana mereka bisa ketemu 2 orang yang luar biasa ini ya. Mereka juara Indonesian Idol loh. Makanya. Cuman ini aja yang nggak juara. Hampir. 6 besar. Ketawa. Cepet banget yang Tapi punya. dia finalis loh, abang kan nggak masuk. Saya baru mau bilang itu. Cuman saya yang nggak masuk. Tapi kayaknya lebih baik juara deh. Habisin waktu gua. 3 bulan lama. Nah, jadi Lanjut. itu yang paling menyenangkan gitu. Begitu kita bikin satu pergerakan gitu Iya, ya, iya. festival itu, atau misalnya album, atau misalnya latihan deh. Ya yang lain gue yang ini nih ya, gue yang hubungin dia ya, gue yang udah punya inisiatif yang bikin mereka mau terlibat dan berperan gitu. Nah itu yang paling menyenangkan dari mereka. Mungkin karena 7 tahun, 8 tahun ini kita membangun nilai budaya yang baik ya. Jadi nggak pasif gitu. Kalau misalnya ada sesuatu langsung bergerak gitu. Ini gue bisa apa perannya? Oh mungkin gue sibuk tapi gue bisa bantu ini nih gitu. Nah itu menyenangkan sama mereka. Sampai konsumsi semua nih, ada konsumsi. Nah ini Gina Iya, yang konsumsi. itu sebenarnya juga aku pengen tanya ya. Maksudnya sebagai alumni Indonesian Idol semuanya,
walaupun ada yang menang, ada yang enggak. Nama besar. Bagusnya masuknya dia Indonesian Idol semua. Semuanya Walau ada yang walaupun menang, Ya kan tetap, maksudnya kan tetap merasakan semuanya. Kalian itu kan maksudnya gini loh, di mata Indonesia, aku nggak tahu di dunia ya. di mata Palingnya di mata Tuhan nomor 1. Amin, amin. amin ya Allah. Maksudnya popularitas ada, ya diulu-ulukan fans banyak. Diulu gue Lu. banyak juga. Apa gitu loh yang membuat kalian itu bener-bener ya itu tadi ya satu kata satu suara bisa banget itu kayak apa ya kayak lupa bahwa kalian tuh seorang idol di mata mayoritas masyarakat gitu. Dan maksudnya Tuhan lebih apa yang membuat kalian begitu gitu, karena buat saya pribadi itu sangat inspiring ya. Maksudnya untuk orang-orang nggak banyak juga saya yakin gitu ya yang mau sayang Tuhan atau melayani Tuhan, tapi nggak banyak yang mau disorot sampai seperti kalian. I don't know ya, correct me if I'm wrong, tapi that's what I feel gitu. Banyak yang kepengennya cuman it's okay, kayak pengennya di balik layar aja gitu when it comes to melayani Tuhan gitu. Tapi ini kan bener-bener Boldness. yes gitu. Kalian yang juara lah, ke abang 35 besar. 35.000 besar. Agak jauh ya. Mungkin apa ya? Berarti gue lumayan lah ya. Sempat masuk panggung Spektakuler. Sempet. Iya. Junior, tapi juara. Mungkin apa ya, kalau aku bisa jawab mungkin karena ini tuh kayak udah jadi kayak ungkapan rasa syukur kita ya Kak gitu, karena kita tuh tahu kita ini lakuin buat siapa. Itu yang pertama. Ini bukan tentang kita lagi, kayak tadi Ilham juga bilang gitu, tentang kita lakuinnya buat siapa, dan kita tuh mengerti bahwa semua yang kita lakukan ini tuh karena Tuhan tuh sudah terlalu baik sama kita gitu. Itu kayak gantinya rasa syukur kita lah sama Tuhan, karena kita mau balas pakai apa? Nggak bisa. Pakai apapun kita nggak akan pernah bisa balas Tuhan gitu. Jadi ya inilah rasa syukur kita yang menurut kami inilah yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk bisa senengin Tuhan. Ya semoga Tuhan disenangkan. Amin. Sama kayak hari ini ya, kita semua pakai bandu-bandu ini semua tuh untuk menyenangkan Tuhan ya. Amin. Bukan menyenangkan aku. Padahal siapa yang bawa yang bisa pakai yang lain. Dan mungkin kalau aku bisa tambahin, kita ini kan tadi kita singgung beberapa kali kalau kita ini satu nilai gitu. Sebenarnya kalau ditanya nilai apa sih kalian ini sebenarnya ya kan? Matematika kah, IPA kah? Enggak. Ketawa dong. Lagi diare. Silakan Nona lanjutkan. Oh, ya, oke. Yaitu nilai yang aku pribadi sebelum Udah selesai tuh. udah bang, telat banget. Ini ngetawain kegaringannya. Iya. Udah ketepen. Dia udah nggak kuat ini. Lambain tangan pen kalau. Gua lupa mau ngomong apa coba. Mungkin karena Matematika. Nilainya Inggris. apa nilai? Oh ya, nilainya apa? Oke. Nilainya adalah kita menghidupi firman Tuhan. Nah, itu juga salah satu menurut aku yang buat berbeda dari sebelumnya. Ya, sebelumnya mungkin bagi kita sangat mudah untuk jadi sombong gitu dengan judul title yang kita punya. Tapi waktu kita menghidupi firman Tuhan, kita tahu kalau itu bukan nilai yang benar di mata Tuhan. Dan kita belajar untuk ya bisa ya humble ourselves di depan Tuhan gitu. Jadi aku rasa karena kami ini diproses terus oleh firman Tuhan, mungkin ini adalah tahun ke-8 juga di dalam BGP, itu juga buat iya BGP di tahun ke-8. 8 tahun. Iya. Wow. Ya, dan akhirnya ya kayak firman Tuhan ya, besi menanjak dengan besi gitu ya, manusia juga kita juga saling berproses juga gitu. Jadi yang kelihatannya mungkin menyenangkan ya, ada juga mungkin masa-masa kita nggak happy satu sama lain, tapi kita mau duduk beresin, kita mau kasih tahu perasaan kita mau kasih tahu feeling kita gitu. Dan itu yang buat proses itu, yang buat kita berusaha, kita sama-sama punya goal, kita mau berusaha semakin mirip sama Kristus. Itu kayaknya merubah setiap karakter kita masing-masing, termasuk mungkin kami berdua yang dalam hal ini mungkin notabene profesinya juara Indonesian Idol gitu. kenapa harus sambil nengok ke dia lu ngomong ya? Iya, sama juga ya. Iya. Gitu paling. Gitu. Kalau dari gua namain banyak ya. Iya. Kalau namain dikit kan biasa. Dia Biasa itu kan. dia nggak mau dikit, dia mau banyak. Kalau dari Mau gua pindah sih, Iya. sini aja Kak kalau gitu. Gue nambahin banyak ya. Iya. kalau gue sih lebih ke ya kalau dulu zaman dulu kita masih mikirin kita pengen jadi juaranya. Iya. Tapi kalau sekarang kita udah tahu juaranya Tuhan lah. Amin. Hmm. Dari Jadi tadi kita- tuh bijak banget ya Ilham. Oh iya.
Baru tahu ya? Karena udah paling tua dia. Nggak, jadi kita Ini tentu ya sih. Iya. Sumuran pada mereka. beda jam. Bulan. Periksa aja bulan. Jadi banyak kan gua. Kan emang banyak lumayan. Jadi Juaranya Tuhan. ya Nah. juaranya Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya rindu supaya teman-teman juga itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya, Amin. yang kita punya talenta bernyanyi, ya ini yang kita bisa bagikan pujian penyembahan. Iya. Dan gua rasa sih semua pasti akan setuju kalau kita nanti sama-sama memuji Tuhan, itu Tuhan pasti akan senangkan. Tapi dengan hati yang benar. Iya. Kayak gitu. Jadi gua rasa sih bersyukur banget. Gua pun ada di BGP, gua sangat bersyukur sampai detik ini. Amin. Jadi pengen jadi bagian dari BGP. Ayo, Udah, begitu Udah, adalah berat kita. aja sih. kita buka loh penari. Iya, pelawak. Kenapa jadi penari dong? Iya. Mungkin aku opening act aja gitu. Kan. BGP itu P-nya Princess Tiffany. Ya, Putri Tiffany Putri. Oke. Lanjut. Oke, pertanyaannya, aduh jadi gak enak. Kalau gue break mau ke toilet boleh? Boleh kok. Jangan tangan dong. Jangan gue takut Jangan kuning, dong, celananya putih. ini kita cepet kok. Iya, Kita cepet. percepat. Iya, ya. iya. Kalau oke, jadi tadi kan ngobrolnya dalam banget gitu ya. Aku pengen dong sedikit candid gitu. Tadi walaupun ada dinamika yang bisa diobrolin, berarti kan tidak tertutup kemungkinan bahwa ada terjadi disagreement di antara kalian. Betul. Ya kan? Pertanyaan saya adalah, biasanya tuh paling seringnya soal apa dan siapa sih ya? Maksudnya si telepon mereka siapa gitu. Dan maksudnya mungkin gimana sih cara solve-nya? Saya tahu tadi kan diceritain, oh Bang Guntur yang paling kebapaan gitu. Tapi biasanya kalian solve-nya gimana gitu loh? Apakah Gimana ya? pakai 1, 2, 3 panco gitu kan? Wah hebat banget BGP gak pernah berantem sampai harus mikir. Tapi emang serius, kita sampai mikir. Kita kayak yang tadi yang saya bilang kan. Iya. Karena kita masing-masing punya inisiatif. Nggak terlalu nunggu-nungguan gitu, pasif gitu. Nah paling yang sering nggak ikutan manggung pelayanan dia, ini juga ini Apa juga bang aku pernah. sering ya. Nah lucunya Jadi maksudnya BGP itu Guntur yang selalu Kan Bekasi Guntur bro. Nah lucu nih. Nggak, Nih ini fakta kalau nih. aku bilang tanggal segini ada yang undang pelayanan, tapi abang nggak bisa. Gak usah Oh ambil. ya udah, tolak aja. Tolak. Padahal belum bilang kalian mau nggak Iya. tanpa abang? Enggak Nggak usah udah bilang aja kita nggak Jadi bisa. mereka lebih ke kurang ajar sih. Soalnya kalau ada acara, dia bisa jadi MC. Jadi Aduh sakit perut. Oke. Iya sih. Kemarin di Ini sekelas acara kementerian. jadi Tiba-tiba jadi MC. Asli. itu loh. Kami Saya diundang sepaketin aja makanya Bang Guntur dan kali. nah, boleh dong. Bisa. kami diundang kementerian, kami diundang MNC Group ya, Iya. grup-grup besar Boleh gitu sebut ya. merek ya? Iya merek. Boleh dong. YouTube is good. Media besar lah ya. Iya. Kami diundang media besar. Terus tiba-tiba kayak panitianya, maaf, WL siapa? Bang Guntur. Wah, Bapak WL. Nah, jadi kan Jadi briefing. kamu juga MC. Sejak Karena dia kan bisa formal kan, kalau kita bertiga itu agak bisa formal. Sulit. Oh, Iya. wow. Jadi setiap acara apapun kalau kita lagi diminta pelayanan, terutama acara-acara itu pasti tiba-tiba ntar beliau jadi MC. Berarti lain kali pertanyaannya mungkin gini, sudah ada MC belum? Iya. Gitu. Atau enggak mungkin kita langsung bilang BGP ini hanya menyanyi ya, enggak ada MC di dalamnya. Betul. Oke. Tapi Butuh hatinya MC? emas beliau selalu. Ih sangat percaya banget. Diamond. aku. Shine bright. balik lagi ke pertanyaannya. Apa coba pertanyaannya? Apa konfliknya? Oh iya. Gak ada. Maksudnya gimana ya? Kita tuh memang udah biasa nggak Nah, ada mungkin di 3 tahun awal Ini pernah udah kali. konflik dari tadi. Padahal di 3 tahun awal sebenarnya. mungkin pernah kali ya. Hah? Kayak nentuin Kostum. asli balik lagi. Paling konfliknya, gua nggak ada nih guys, jangan dong Ya, gitu. kalau gue sih ngeliatnya karena itu tadi kita tuh udah punya nilai yang sama. Jadi kalau ada sesuatu sekecil apapun kita omongin. Jadi nggak tunggu sampai besar dulu. Right. nggak besar-besar Nggak banget. tunggu Iya, benar-benar. Dan mungkin kalau aku lihat dari sini kalian itu well connected gitu loh. Jadi kalau Ya. koneksinya baik tuh sebenarnya akan lebih Iya. menurunkan apa sih
friction yang nggak penting. Bener Ego nggak sih? dan pride-nya ya. Iya, iya. Dan Karena kita lebih terbiasa, ngerti. kita terbiasa apa-apa kita omongin gitu. Iya. Langsung diomongin gitu, guys, gua nggak bisa nih, Gua ini nggak apa bisa segala nih, macam iya. gitu. Jadi nggak ada asumsi apa segala macam. Kalau bisa tuh kita beresin gitu. Oke. Aku mau nanya, dari 2 album, 3 festival, apapun ya, tapi ada 2 album ya, lagu Iya. yang tulisan sendiri gitu kan. Iya. Bagi setiap personel nih, Hmm. lagu BGP mana yang paling berkesan buat kalian? Banyak lagi. Beb. Banyak lagi. Waduh. Iya. Kita beri waktu 3 menit mulai Wajar. sekarang. Kalau saya 2 lagu. Oke. Satu lagu yang slow beat itu Jalan Hidupku. Jalan hidupku. Hey, Seluruh nafasku tiba-tiba harmoni nggak? untuk ceritakan semua kebaikanmu seluruh hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus juru selamatku. Itu yang paling menyentuh buat saya. Itu Oke, lagu kenapa? pertama sama lagu nyanyian keselamatan. Nyanyian keselamatan yang agak upbeat ya. Karena dua-duanya personal banget sih, karena kita nulisnya tuh seringnya di rumah saya. Oke. Terus Kita pernah nih, kita plan ya. wah kita plan Wah, cari villa, yuk kita Yuk, di ke mana sini yuk? aja. balik Tiap lagi hari, sama dia. ya udah di rumah Mama. Terus Marikon aja lah, kan bisa masak ini, bisa. Personal. Dan nulis lagu sama mereka tuh. Boleh, Ken, boleh. Lantai 3 rumahmu. detik. Kan rumahnya Guntur yang paling gede. Kalau di rumah kita nanti Ada drum soalnya kan ada. Wow, luar biasa. Lanjut dong. Sama dia yang bikin albumnya boleh. bisik-bisik aja jangan. Halo, Kak Jo. Dia kita jadi produser aja. Bisa. Eksekutif produser. Aku suka podcast ini sering-sering ya. Biar ada ide-ide produser ini baru nih. Tiba-tiba kita langsung punya produser loh. Iya, jadi Gue naik kelas terus dari tadi guys. Iya. karena nulis lagu sama mereka menyenangkan. Maksudnya flowing gitu ya. Kita nggak kayak nemu aja langsung connect-nya gitu Iya, betul. nulis lagu. Jadi 2 lagu itu cukup personal buat saya. Oke. Nggak tahu yang lain. Kita daripada Gina, terus kan tadi kan muternya gitu. Sekarang aku pengen gitu. Yes. Makasih ya, Kak. Kalau gua kalau bilang hampir semua lagu sih, tapi yang paling berkesan sih lagu Kembali. Kembali. Karena itu gue sih berpikir itu salah satu lagu yang gue sih rindu banget. Kan waktu kita buat lagu itu juga kita cerita kalau kita rindu brother sister kita mungkin yang udah jauh dari Tuhan belum Iya. bisa kembali Oh, lagi. Ya, jadi itu lagu lagunya buat kembalinya. orang-orang yang jauh dari Tuhan itu doa kita untuk mereka kembali. Nah, lagu itu aku pikir ini bagus banget kalau mereka denger kali ya, Iya, mereka iya, bisa iya, denger, nggak tahu mereka dengernya di mana nanti di angkot Iya, atau di iya, mana iya. terserah lah. Dari lagu itu mereka bisa mau kenal Tuhan lagi lebih dalam lagi. Kembali sih kalau. Kembali ya. Oke. Nah, buat brother sister ya, buat penonton ya, kalau mau mendengarkan lagu-lagu itu ada di semua Semua platform. digital platform. Iya, gitu. Jadi langsung aja diketik Bekasi Gospel Gospel Project. Project. Kembali. Terus ada lagu tadi Jalan Jalan Keselamatan. Hidupku, Nyanyian Keselamatan. Lalu Noella? Oke, kalau aku ada 2 juga. Yang pertama sama kayak Abang, Jalan Hidupku, karena aku ingat kita nulis lagu itu waktu pandemi. Iya. Di saat kita kan semua pekerja seni. Iya. Jadi saat itu kita semua tidak punya pekerjaan Iya. dan kita semua gak punya pemasukan. Yes. Terus kita duduk nulis lagu itu. Aku ingat 2 minggu setelah kita tulis lagu itu, setiap malam dalam saat teduhku sebelum aku saat teduh, aku nyanyi lagu itu dengan istilahnya dengan tangisan gitu. Tisu. Karena ingat maksudnya Tuhan tuh sertai kita dalam setiap musim hidup kita. Bahkan di saat mungkin waktu itu kayaknya gila, nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, udah mulai jual barang sana sini gitu. Tapi makasih Itu semua. Tapi Itu taruh sini deh. ya tapi wow. tapi Tuhan sertai gitu, makanya kita Iya, tulis sampai liriknya ada video Jalan Hidupku seluruh nafasku. Iya. Langsung sekarang dulu ya. Barusan bayarin dong. Wow. Boleh saya lanjutin sih? Saya udah nangis tadi, udah terakhir. Aduh, Ibu anti merusak momen klimaks loh. ya. Iya. Cut ya, retake. Iya. Yuk nangis lagi. Cubit dikit gini. Jadi aku tenang.
Aktris. Kan sekarang Aktris. 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 Ya jadi ya lagu itu bener-bener kayak istilahnya lagu yang buat kekuatan, tapi juga waktu kita bawain lagu itu juga banyak juga nyentuh hati orang lewat lagu itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita kolaborasi sama Sydney Mohede Oke. di Paskah tahun lalu ya. Iya. Paskah tahun lalu. Pasca. Gak ada angin, gak ada hujan, tapi ada rencana Tuhan. Yes. Masuk. Quote-unquote, Ibu produser. Sydney Hendro. Oh iya. Ibu prosedur. Ibu prosedur. Apa sih judulnya? Saya Jadi salah. Apa yang mau kasih lagunya? Kuasa Kuasa Oh, Kebangkitan. Kuasa Kebangkitan. Oh iya. Jadi kita menurut aku Kasih Mohede kan salah satu figur penyanyi rohani yang sangat di look up dan punya karya yang begitu banyak. Betul. Itu kan. Betul. Nah, waktu kita lagi take video untuk lagu itu, karena lagu itu kami yang tulis, terus kita nyanyiin bersama dengan Kasih. Nah, Kasihnya bilang gini, lagu ini yang tulis siapa? Terus kita bilang kami berlima waktu itu. Oh, aku suka banget liriknya bagus dan dalam banget, dia bilang gitu. Terus aku kayak, Nah, dia belum nyebutin lagunya deh. Udah. You know of you kan? enggak, Kuasa Kebangkitan. Kuasa Oh, Kuasa Kebangkitan. Kebangkitan. Lagu yang sama si Kaget Mohede. gua. Oh iya iya. Iya. Kirain cover. Yang Bukan. Nah, terus abis itu kita bilang kalau itu kita tulis bareng. Terus kasih tuh sampai bilang kalian dalam sekali nulisnya. Iya. Next kita tulis lagu bareng lah kayak gitu. Oh, Jadi wow. itu jadi sebuah momen yang spesial juga buat aku di lagu Iya. dari album kita. Oh. Next Regina. Ya, terima Regina kasih. harus nangis juga. Sudah loh ya. cukup semuanya mewakilkan lagu-lagu yang saya sukai ya. Yang miring dong nih iPhone apa ini handphonenya bandonya. Kalau aku yang pertama adalah kekuatanku. Kenapa? Karena itu benar-benar personal momen yang aku lewatin sama Tuhan ketika aku tuh lagi kayak ada di titik terendah dalam hidupku. Dan itu tuh benar-benar kayak udah gimana sih orang tuh kalau udah mentok kayak udah nggak tahu mau ngapain, Iya. udah nggak punya kekuatan apalagi dalam hal mengampuni. Iya. Itu kayak udah nggak bisa Tuhan, nggak bisa gitu. Tapi ya akhirnya lagu itu tuh jadi di momen aku lagi mewek lagi nangis banget, Gak ya. bisa ngampunin orang maksudnya. Gak bisa ngampunin Oh, orang. wow. Aku rekam sendiri tapi disempurnakan sama Bekasi Gospel Iya, Project iya, lagu iya, itu iya, gitu. iya. Jadi ya itu sangat berkesan gitu. Liriknya tuh benar-benar personal buat aku. Terus yang kedua itu adalah kembali sama kayak Ilham karena ya kan itu memang harapannya adalah supaya orang-orang yang lagi lost dari Tuhan itu bisa ya silakan dimatikan alarmnya Mbak Noella, terima kasih. Masuk kuliah. Ya, harapannya orang-orang yang lagi menjauh dari Tuhan tuh bisa balik gitu. Dan tanpa disadari orang itu adalah aku. Saat itu gitu. Ya mau nangis deh. Karena ketika aku masuk fase baru dalam hidupku. Ya maksudnya ketika aku masuk fase baru dalam hidup jadi seorang ibu tuh aku benar-benar juggling banget dengan banyak hal gitu. Waktu, ngurus anak gitu kan, ministry gitu, kayak ngerasa hubungan sama Tuhan tuh jadi aku korbankan gitu. Dan akhirnya terjebak dalam kenyamanan yang akhirnya bikin aku tuh ngerasa lost. Aku yang dulu kayak benar-benar ngerasa well connected sama Tuhan, kayak ngapain aja tuh aku bisa ngomong gitu sama Tuhan, itu jadi kayak nggak bisa gitu. Kayak ngerasa kalau aku ngomong tuh kayak ada gap. Iya. Jadi kayak Tuhan tuh kayak aku ngomong kayak Tuhan tuh kayak nggak dengerin gitu, kayak di belakangin gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Dan waktu nyanyi lagu itu aku sampai nggak bisa nyanyi sama sekali. Waktu recording gitu, karena tanpa aku sadari akulah anak yang hilang itu gitu. Jadi benar-benar personal banget buat aku. Thank you for sharing. Ya macam Wow, aku nggak menyangka bahwa pertanyaan ini mengandung kuah loh guys. Kalau aku pribadi, lagu kesukaanku Ayo lagu BGP mana yang serius. suka? Tiffany ngikutin kita dari album kita pertama. Coba apa lagu favoritmu di BGP? Aku yang paling Nyanyiin. aku suka In All of You. Ya. Itu lagu yang nggak tahu ya, dari awal dengerinnya penggunaan instrumen Medan banget itu. Indonesia Iya, etnik. etnik.
Terus abis gitu nggak terlalu banyak drum. Pokoknya itu kan lagu bener-bener low beat yang santai, tapi yang dalam banget gitu kan. Dan kata-katanya. Kadang kalau aku ngerasa low gitu, lagi dengerin itu dan dengerin liriknya itu kena banget gitu loh. Jadi bagaimana saya diingatkan lagi, kita hidup di sini, kita bisa in awe dengan banyak sekali. Kita bisa takjub dengan pencapaian orang, takjub dengan hidup orang yang lebih enak mungkin dan segala macam yang lain gitu. Tapi untuk kita ternyata sebagai manusia gitu, takjub kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. Betul. Itu jadi untuk aku lagu itu sangat personal buat aku, walaupun aku nggak nulis, aku juga nggak nyanyiin. Menangis nggak? Menangis juga nggak? Nggak karena nggak nulis, karena nggak nulis dan nggak nyanyiin. Ya, tapi kalau dengerin BGP dan aku jadi kaget loh 8 tahun ya, karena inget banget lah sebelum itu kan masih ya bagaimana kalian akhirnya pertama kali juga launching itu album, aku masih ingat model CD, kita masih kita jualan barang, jualan, dan betul. maksudnya sampai ada merchandise-nya, tahu gitu hari ini pakai ya, Iya. aku lupa. Emang masih ada? Ada. Ya ampun, nggak nyangka. Ada kaos yang Makanya nanti BGP dia dari sama- fans, jadi manajer, jadi produser. Iya, ya Amin, benar-benar. amin. Ya itu maksudnya ngelihat perjuangan kalian gitu, maksudnya it's amazing loh ngelihat perjalanan 8 tahun dan kalian nggak ada patah semangat, tapi semakin kayak diberkati Tuhan dengan persatuan yang luar biasa, dengan kesatuan hati, kesatuan talenta, bahkan kalian jadi ngeblend banget sampai hari ini gitu kan. Dan maksudnya dengan formasi apapun itu gitu ya, tapi sangat bersyukur bisa duduk hari ini podcast sama kalian, ngobrol dan memperkenalkan kalian kepada para penonton YouTube kita gitu loh. It's amazing. Oke, pertanyaan berikutnya deh. Jadi kalian punya mimpi apa untuk BGP? Mimpi banyak. Mimpi apa? Iya. Boleh dong aku ajak bermimpi. Mungkin bukan mimpi kali. Kami Apa tuh? kami punya cita-cita Oke. yang selalu saya bilang sama mereka di setiap stages of life. Bang, suaranya masuk gak sih? Masuk. Balik lagi, stages of life. Setiap kali misalnya kita habis bikin album, habis bikin festival, habis pelayanan, saya bilang selalu gini, semoga kita bisa terus melayani Tuhan sampai tua. Iya, betul, itu cita-cita kita. Nanti yang perang Semoga putih sampai kita. kita nanti Ya. mungkin bisa jalan, mungkin di kursi roda, mungkin kayak udah susah jalan, kita tetap bisa melayani Tuhan lewat suara kita. Amin. Itu kalau itu aku cita-cita. Ya itu cita-cita kita bareng sih. Cita-cita kita bersama. Amin. Dan Ada- mungkin ada cita-cita personal gak? Kalau mereka nggak ada, aku ada. Oke. ya coba. Jadi 1 tahun kemarin itu, 1 tahun ini 2025, kami tuh pengen banget punya foundation. Oke. Oh iya, betul. Foundation tuh kayak yayasan. Yayasan. Oke. Saya pengen punya yayasan, di mana nanti yayasan ini bisa membiayai orang-orang mungkin yang tidak mampu untuk sekolah, Mm-mm. baik itu formal atau informal. Mm-mm. Lalu lewat yayasan ini kita bisa ya istilahnya saya sih masih dalam lingkup kota ya, Iya. Kota Bekasi. Nggak apa-apa. Apa yang bisa dikerjasama dengan pemerintah kota, Mm-mm. jadi lewat yayasan ini kita bisa lakukan apa untuk khususnya untuk generasi muda. Kontribusi gitu Iya, ya. saya udah punya namanya BGP itu Bekasi Generasi Penerus. Oh wow. Nah itu cita-cita saya. Nice. Amen. Satu kali kalau ada orang datang ngasih uang 20-30 miliar, saya tahu harus ngapain. Ya. Uang itu saya bikin yayasan, bikin Amin. satu tempat, Wow. di mana di situ ada sekolah, Amin. tempat mungkin orang bisa berkreasi. Iya. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan, lakukan. khususnya untuk kota Bekasi. Kasih. Oh wow. Itu cita-cita saya. Nggak tahu yang lain. Sama juga kayaknya. Ya. Ya. Mungkin Bisa kalau main aku aja. tambahannya adalah kayak kita kan sering banget mention from Bekasi to the world gitu. Iya. Oh, itu tagline kalian ya? Yes, Ya. tagline kita tuh from Bekasi to the world. Hmm. Harapannya adalah ya cerita kita nih yang kita udah jalan sama-sama ya menangis lagi. Gak Udah apa-apa jalan dong. sama-sama ini kebaikan Tuhan yang kita rasain sama-sama, kita bangun BGP gitu ya. Personally juga gimana cerita kita sama Tuhan tuh semua orang di seluruh dunia tuh bisa denger gitu. Iya. Ya. Kesaksian kita gitu. Ya.
apa yang kita laluin gitu. It doesn't mean that kita jalannya mulus terus ya kan, tapi ya ini hidup kita, ini cerita kita lewat lagu-lagu kita gitu ya. Harapannya gak hanya di Bekasi tapi seluruh dunia bisa dengar cerita itu. Amin. Wow. Dan terakhir, semoga dari BGP semakin banyak orang mengenal Tuhan. Iya. Amin. Wah, Kan udah terakhir tadi. It's all about Jesus. It's all about Jesus. oke, kalau gue tambahin dikit, gak banyak kali. Kalau ditanya mimpinya apa, ada di sini itu udah buat gue kayak mimpi aja sih. Udah. Oh. Aku juga kayak mimpi sih di sini beneran ya. Oh, nangis dong. Udah mau nangis sebenarnya. Orangnya gak mau nangis soalnya. Iya, iya, Orangnya kuat. Wow. Strong. Nangis Ya dong. karena ada di sini tuh buat gue pribadi, kan di BGP ini karakternya diasah, semua banyak banget yang gue belajar pribadi ya. Dan mimpi gue sebenarnya gak mau terlalu, dulu kayak muluk-muluk banyakin orang bisa kenal Tuhan Yesus gitu ya, tapi sekarang lebih kayak kita bisa di sini bisa solid dalam arti kehidupan kita benar gitu. Dari BGP ini nanti orang akan ngeliat kok kayak gimana. Jadi nggak harus bacain orang Alkitab apa segala macam. Iya. Kehidupan kita sehari-hari orang bisa akan bisa Iya. melihat itu. Jadi mimpinya apa ya? Kita sampai tua kayak gue bilang kayak gini terus jadi Iya. berkat itu udah cukup sih buat gue. menjadi pintu awal di mana orang-orang mau gitu ya mengenal Tuhan secara pribadi. Iya. Iya. Dari melihat hidup kalian yang benar-benar menghidupi firman Tuhan. Nanti Amin. kita Yes. kalau mau diinget zaman dulu, Gina, gua dan yang lain sama sekarang itu sangat bisa ada di sini sekarang. Aduh itu buat gua. Kalau sih. gitu mungkin untuk penonton YouTube gitu ya, brother sister atau teman-teman di luar sana yang mengenal Regina atau Noella atau Guntur atau itu yang dulunya gimana, boleh komen. kayak gua paling banyak. Boleh lo komen deh bang. Oke, aku pengen ngajak kalian untuk ada satu game juga ya. Yosi, boleh minta tolong dibantu Yosi. Let's go. Mangkok itu. Fishbowl. Oh ya udah deh, Yes. Ilham aja betul itu. Tadi nulis apa sih, Yos? Nah oke, sekarang nih daripada aku yang nanya-nanya sendiri, mendingan kalian kan baca gitu ya. Aku mau kalian ngambil dua, masing-masing dua. Seorang dua. Satu Oke. orang dua, yang ambil nanti bacanya terpisah. Oke. Bergiliran, bukan terpisah. Oke. Emang. Itu tadi udah di Oh, Nggak ini apa-apa, abang- udah nggak abang apa-apa tukar deh. abang satu. Enggak, bagus. Nih gua dua. Ya dua, abis. Habis dong. Oke, kita mulai dari siapa? Gambreng aja, gambreng. Amin. Amin. Ah, Goreng. Oke. Oke, aduh. Oke, aku ya. Cerita hidup Ilham yang paling inspiring buat kamu, nggak ada. Ilham. Cerita hidup Kak Ilham yang paling inspiring buat aku adalah Kak Ilham itu orangnya sangat family man. Jadi aku ingat waktu Kak Ilham sungguh-sungguh kenal Tuhan, dia menginspirasi hampir satu keluarganya Ya. untuk kenal Tuhan. Ya, dan Kak Ilham ini kan berlatar belakang agama lain ya, Ya. gitu. Jadi sampai papanya aku ingat waktu itu juga, gitu ya. Terus kakak-kakaknya, kakak laki-lakinya, kakak perempuannya, ponakannya, itu semuanya sampai Iya, belajar Alkitab luar dan biasa. kenal Tuhan. Itu yang very inspiring. Nangis lagi dong. Oh, Ilham. So proud. Pakai Ilham biar nggak nangis. Oke. Oke. Karakter apa yang paling kamu sukai dari Guntur? Wah, Satu aja. satu aja kan. Pede banget. Si paling banyak. Si paling good character. Kristus tuh banyak. Macam paling 10. Silakan Ilham. Silakan Ya. Ilham. Kalau gue sih lihat dari Guntur, kan kenal Guntur dari 2000 berapa kita kenal tuh? 5. 2005. Serius. 20 Kita tahun. 2000 sebelum Masehi. 20 tahun banget nih. Asli. Anniversary. Kita sempat terpisahkan terus gereja yang sama lagi. Setelah itu ketemu di sini, dia bawa aku juga kan ke komunitas BGP terus jadi murid gitu ya. Karakter yang gua ini tegas. Tapi dulu sama sekarang tegasnya beda. Oke. Kalau dulu kenal Guntur mungkin dia tegasnya, tapi tegasnya ya gue bisa berani ngomong gitu. Tegasnya mungkin kayak gak ada isinya gitu loh. Dalam arti gak ada isinya bukan Itu dari firman. bukan tegas, ngegas. Oh iya iya. Oh, berarti dulu Kadang ngegas, Dulu ngegas, sekarang Iya. tegas. Judul podcastnya. Yeay. Dulu ngegas, sekarang tegas. Karena
Gue ngomong apa tadi gue lupa. Karena emang gue ngeliat tipenya Guntur kan karakternya orangnya tegas ya. Maksudnya dia percaya diri dengan apa yang dia lakukan gitu. Iya. Tapi sekarang berbedanya, sangat berbeda, tegasnya tapi di dalam Tuhan. Keren. Nah itu membantu gue juga bertumbuh karena dia beberapa tahun ya gue dibimbing sama Guntur. Iya. Wow. Betul. Tegasnya tuh sekarang itu penuh dengan hikmat Tuhan. Betul. Dan kasih. Dan kasih dulu berarti Udah bukan satu aja nggak usah banyak. Apakah perlu kita cerita pengalaman Satu-satu kita boleh? sama Ya, weh, gak ada pertanyaan masing-masing. Fokus pertanyaan masing-masing. biar kita cerita nih dulu ketemu abang gimana nih kita. Jadi sebenarnya podcast ini judulnya adalah tentang Guntur. Kan Bekasi Guntur Project. Iya kan Bekasi Guntur Project. Dah. Ya oke lanjut. Ayo bang. Bukannya 2? Satu-satu dulu kan Satu-satu. muter biar seru, Oke, biar oke, seru. oke. Iya, ya muter. Apanya umur. Siapa yang paling iseng, Gina? Regina. Padahal Yang dia paling iseng, yang paling- dia yang paling Ya, siapa iseng. yang paling iseng Iya, betul? Regina. Apa bang? Iyalah. Apa kayak Ya apa Ini pertanyaan saya yang jawab. kenapa dia dapat pertanyaan itu? Salah banget. Kalau nggak tuker kalau mau. Ini Ya, kan makanya siapa yang iseng? Ya tukar. Sini tukar, bentar aku pilih dulu. Di mata Nih, dia. nih. Ada, tukar. Nih, tukar. Sini, Bang. Ini kurang akurat kalau abang Iya. yang dapat pertanyaan ini. Oke, aku ya. silakan deh, abang belum dong. Silakan. Oke. Apa Oke. bang? Apa harapan terbesar kamu untuk Noella? Nah. Iya. Yeay. Itu serius? Gue udah tahu jawabannya. Ini mah barengan aja. 1, 2, 3. Kawin. Oke. Kalau lu tuh Kawin. Tolong Oke, terima brothers, kasih ya, guys. dimanapun kamu berada sekarang, Iya, temukan Noella, iya. minat ping me. Gue Jangan benar-benar dijual. BlackBerry. Ini literally dijual secara online. Nah, ini cuci gudang. Udah bukan jual online doang ini. Kocak. Dah, yuk. Udah ya, Oke, aku ya. Siapa yang paling iseng? 1, 2, 3. Guntur Silakan. Bisa-bisanya dia pertanyaannya kocak. Karena dia tuh ada aja kelakuannya ya. Ntar orang lagi apalah. Coba, kemana lah itu? Ya pokoknya kayak gitu, iseng dia pokoknya. Ada aja kelakuannya. Padahal Kayak tadi lah aku disuruh pakai bajunya dia. Padahal si paling tegas ini ternyata iseng. Contoh. Makanya Kalau dia. yang makan aku, nanti dia bilang Regina jangan makan terus. Padahal yang makan aku. Iya. Nah, itu lo juga ya. Oh iya. Baik. Oke, lanjut. Oh, iya, Noe, lagi. pertanyaan kedua. Lalu udah bang ya? Udah. Lah kan barusan. Siapa paling Enggak iseng? lagi diare. Maaf ya. Ya udah mau. Aduh mules banget gue guys. Kehilangan cairan Fokus banyak. ya. Kenapa sih kita podcast di saat gue diare? Oke. Siapa yang paling sering lupa lirik? Iya, 1, 2, 3. 3. Ilham. salah. Ini mah nggak usah pertanyaan personal, semua tahu jawabannya. Emang paling ini ya, dewa. Paling dewasa. Ini loh, Senior. Oke. terlihat dari rambutnya ya. Kenapa Ada dia lupa? seumuran mereka kocak. Ada rambut gua. Coba buka lagi. Darahnya. Ada yang paling lucu nggak waktu dia hilang ingatan? Gila. Waktu dia lupa lirik. Iya. Pernah. Jadi waktu itu kita acara ini pagi-pagi ya, acara kementerian juga itu ya di Ancol. Bukan. Oh ini DKI provinsi. Lagunya sungguhlah hidupku telah ditebus, lagu suka-sukamu. Iya. Itu kan lagu andalan dia padahal. Tiba-tiba dia Dia masuk apa? lagu Kebleng. sayang disayang. Dan gue panik kan, gue mencoba untuk deketin gitu. Itu apa ya liriknya? Dia kayak santai-santai. Udah panik gue, apa ini yang harus gue perbuat? Dia suka nanya kayak, ini liriknya gimana? Padahal udah di atas panggung, udah musik udah main nih, udah intro. Liriknya gimana? Gua sama Rahman di ujung. Ya. Jadi kalian tahu kalau BGP manggung, Ilham tiba-tiba deketin salah seorang, dia akan nanya lirik itu apa. Oke. Kalimat pertamanya lah dia tanya apa lah. Jadi kan lirik lagu itu kan gini kan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, ada backingnya. Nah karena di lagu lain, lagu sayang suka-sukamu kita gituin. Kita backingnya kayak suka-sukamu. Gua sadar yang aku suka-sukamu. Ya gitu. Tapi lu gak ada lawan sih. Iya benar, nggak ada yang lawan dia. Kita beri tepuk tangan untuk Ilham Basam. Yeay. Kalian tepuk tangan untuk sesuatu yang gak baik. Oh nggak, dalam hati gue, kenapa kita tepokin dia? Karena dia lupa lirik ya. Nah itu namanya lu memberi sukacita. Oke, gua ya. Ya. Iya. Siapa yang paling lama siap-siap sebelum manggung?
Oh ya. Gua ya. Oh ya? Ya. Berapa jam sebelumnya? Lama, pokoknya lama. Emang iya sih. Terus hasilnya gitu aja gitu. Tapi dia Parah. sibuknya Nggak boleh. kadang kan kalau ini Bosnya kan nih pecah belah nih. Memecah belah. Iya nih. Pecah nih. ya kadang kan kalau ini kan sekarang ini kan dia sibuk kuliah kan. Oh. Dia sibuk kuliahnya, gitu, sibuk Kalau catok, dulu sibuk apa. sebelum kuliah sibuknya tidur. Jadi tidurnya kelamaan, kesiangan baru dia rempong. Oh, oke. Jadi lama siap-siap. Oke, tapi nggak pernah telat manggung gara-gara dia kan? Puji Tuhan enggak. Lanjut. Ya. Ya. Apa hal yang paling kamu syukuri dari Regina? Regina ini hatinya lembut. Iya Dia betul. gampang ditegur. Betul. Gampang Kalau udah- ditegur. Kalau udah kena firman Tuhan dia Lembut hatinya. Setuju sih. itu yang saya paling syukuri. Tapi perkara ngelakuin yang tadi ya. Iya. Yang penting Dulu. Enggak, kalau BGP itu emang gini, diangkat terus dijatuhin. nggak tahu dilakuin Tapi apa aku enggak ya. setuju. Yang Aku penting setuju banget bang kalau hatinya lembut. Masa iya bang lihat lampu-lampu Disney? Ya nangis kita. Habis itu kita yang nemenin dia. Kayak hati dia nangis. Tapi lihat Orang apa dia dikit. jangankan lampu di Pacific Place aja dia nangis. Dia baru kali ini lihat lampu. Siapa itu? Iya kenapa Bukan punya aku pokoknya. Ya Allah, maaf ya Bang. Nggak apa-apa tinggal ganti. Oh iya. Orang. Lu yang gantiin maksudnya. Gua aja belum ganti. Iya. Ayo si paling lembut. Ya Yang Allah. terakhir. Siapa yang paling sering jadi pendamai? Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan. Iya, itu udah pasti. Iya. Siapa yang paling sering jadi pendamai? Ya Guntur semua. Inilah. Oh iya, karena mereka statusnya pendeta gitu. Iya. Ini jadi begini. Iya. Karena ada apapun masalah ya kan. Si ini nih begini ya udah. Tunggu lah kita beresin. Oke. Oh nice. Wow. Udah selesai. Itu loh pertanyaannya. Iya loh. Tim Ada lagi kreatifnya nggak? siapa Ada nih? lagi. Keren banget tim kreatifnya. Iya dong. Bagus. Luar biasa. Host loh. tim kreatif. Pertanyaan terakhir lah. Ya, Ya. sebelum kita ada closing ceremony. Asik. Wah, closing ceremony Super Bowl kali ya. Iya benar. Pertanyaan terakhir. Ini kan kita lagi suasana Natal, mau merayakan Natal, ya kan. Mungkin pertanyaannya lebih kayak gini nih. Ada 2 tapi gabung ya. Bisa nggak jawabnya tuh Bisa, langsung gabung bisa. aja gitu ya. Yang Gabung. pertama adalah apa arti makna Natal buat kalian secara pribadi. Oke. Dan apa yang pengen kalian sampaikan kalau kepada penonton kayaknya udah biasa ya. Maksudnya, Sama mungkin- host ya, sama host ya. Iya. Kalau ada kesempatan gitu ya ngomong sama Tuhan Yesus. Gak maksudnya secara langsung gitu ya gitu. Apa sih gitu yang pengen di nangis lagi nih ntar. Ini aja udah mau nangis. Oh. Kocak. Iya. Oke. Ilham. Gila dulu lah. Lu dulu. Gua tunjuk aja gimana? Ya, Iya. Oke, saya mau dimulai dari yang nunjuk-nunjuk aja. Ayo Ilham. Oke, makna Natal ya. Iya. Makna Natal karena buat gue pribadi makna Natal itu sangat ini banget ya. Buat gue sangat luar biasa. Gue alamin karena gue kan dari dulu nggak pernah ngalamin Natal ya, nggak pernah ngerasain kecil sekolah minggu atau Natal dari kecil gitu loh. Iya, Karena gue iya. baru mengenal Tuhan Iya. beberapa tahun Iya. gitu. Iya. Jadi bersyukur banget bisa menjalani setiap tahun ada Natal gitu, bisa melihat sama-sama berbagi kasih sama orang lain, give, ketemu brother sister, ketemu teman-teman melayani sama-sama gitu, apa kan nyanyi kan, pelayanan di mana-mana, ngomongin tentang Tuhan. Jadi karena Natal Desember ini kan ya banyak banget kegiatan yang terjadi gitu Iya. loh. Dan akhirnya itu yang membuat gue bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan melalui pujian. Nah, kalau mau ngomong apa sama Tuhan saat ini sih ya nggak bisa cuman bisa bilang sama Tuhan terima kasih lah, maksudnya sampai detik ini masih ada, sampai detik ini ada tapi menjalani hidupnya udah nggak kayak dulu lagi. Itu satu hal yang berbeda gitu. Dulu hidup tapi nggak menyenangkan hati Tuhan. Sekarang pun masih berproses tapi belajar untuk bisa selalu menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan, dengan karakter ya. Bersyukur kita di murid kita punya pembimbing, kita punya orang-orang yang selalu jagain kita.
dan penting banget untuk gue pribadi tuh selalu terbuka. Iya. Karena kalau enggak nanti asumsi, kan gue tipenya orang asumsi kan ya. Tapi bersyukur Suzon. dengan Anak Suzon lu. dengan adanya dibimbing, gue jadi bisa melihat bahwa ya emang membantu karakter gue secara pribadi. Wow. Karena lu nggak bisa sendiri gitu loh. Ya. Ya kan Tuhan aja punya 12 murid gitu ya. Nah kita ini murid ya, kita harus obey untuk mau terima teguran, Ya. masukan, dan ya gue cuma bilang sama Tuhan terima kasih karena gue bisa ada di sini. Wow. Noe. Oke, makna Natal mungkin dulu sebelum aku hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, Natal itu bagiku ya perayaan, kado, baju baru, apa yang baru gitu. Cuman sekarang makna Natal buat aku adalah apa yang aku bisa kasih buat Tuhan sih sebenarnya. Gitu. Jadi lebih mulai mikirin kalau Tuhan Yesus ulang tahun, aku mau bawa kado apa ya? Apa karakter-karakterku yang perlu aku ubahkan supaya dia bisa lebih happy ya? Wow. Apa yang aku bisa lakukan untuk bantu orang lain supaya itu menyenangkan hati dia ya? Gitu. Jadi lebih ke bagaimana Tuhan bisa happy aja di Natal kali ini. Gitu. Terus kalau apa yang aku mau sampaikan kalau ketemu Tuhan Yesus, enggak, aku kuat. Kita kuat karena patungan. Oke. Mungkin aku mau bilang terima kasih Tuhan Yesus karena sudah pilih aku menjadi anak perempuan yang Engkau kasih. Oh. That's so sweet. Thank you. Kerannya mau dibuka sekarang? Jangan, apa? guntur aja dulu. Oh, pertanyaannya kan gitu. Kerannya kita buka kapan nih, Bang? Iya kata abang. Jadi siapa? Ya udah Bang Guntur dulu, Oh, kerannya ya. terakhir aja gimana? Iya. Nih. Saya memaknai Natal selalu sama. Natal itu buat saya tentang keluarga, tentang refleksi diri, bukan mijit ya. Baru gue bilang bukan refleksi. Joget. Jadi keluarga karena itu momen dimana kita bisa sama-sama kumpul sama keluarga, terus kayak memaknai hidup masing-masing. Terus habis itu refleksi karena tiap akhir tahun biasanya saya selalu Meditasi. berpikir karakter Kristus apa yang satu tahun udah tumbuh, yang udah bertumbuh karakter Kristusnya. Itu refleksi. Kalau mau ketemu Tuhan Yesus apa ya? Aduh batuk aja. Belum apa-apa. Mau ketemu Tuhan mungkin ngomongnya gini. Makasih udah kasih anugerah buat saya sehingga saya punya kekuatan untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Wow. That's deep. Amen. Wow. Terima kasih juga udah ketemu Gina, Noe, dan Ilham. Aku enggak. Kamu. Si FOMO. Emang. Udah fix produser lagi nah. Ya, oke, Gin, dibuka sekarang. Kalau aku enggak ya. Kalau aku makna Natal itu adalah sebenarnya nggak jauh beda lah sama semuanya ya. Iya. Lebih gimana memaknai. Yang beda dong. Siapa sudah terakhir? Iya, beda ya. Kan dipilih terakhir kocak. Oke, gimana memaknai diri aku dalam artian gini. Kan Natal itu lahirnya Tuhan. Berarti dia memilih untuk datang gitu ya, untuk kasih lihat sayangnya lah, segitunya dia sama kita gitu. Nah, gimana nih Gina gitu, maksudnya udah seberapa sayang sih Gina sama Tuhan? Udah seberapa Enggak kena juga. Refleksnya kurang bagus ya. Iya, refleksnya 2. Seberapa Gina tuh benar-benar udah kasih lihat sih gitu sama Tuhan gitu loh. Buktinya Gina sayang sama Tuhan tuh kayak gimana sih? Gitu sebenarnya nggak harus di momen Natal aja gitu, tapi kayak setiap hari gitu ya. Sesayang apa sih Gin gitu? Ini loh, aku tuh sayang sama kamu tuh kayak gini. Gitu. Ya maksudnya aku meninggalkan istilahnya ya surga dengan segala keindahannya lah ya. Gitu untuk kasih lihat segitu sayangnya dia sama aku gitu. Aku tuh gimana? Gitu lebih ke situ sih. Wow. Terus kalau ada yang bisa aku ucapin buat Tuhan, makasih udah selalu sabar sama aku. Makasih udah cintai kekurangan aku, kelemahanku.
Makasih udah selalu mau tungguin aku ketika aku lambat, ketika aku nggak kuat. Tuhan selalu ada. Makasih. Wow. Oh, aku juga mau ikut nangis. Ini boleh kamu juga dapat. Kamu juga dapat kopi Aduh ya kita nggak ampun. sombong. Yosi juga nangis. Iya, Yosi juga dapat. Yosi mah setiap podcast nangis dia. Tapi Podcast gua Steven juga nggak nangis sih, kita gagal. Dia nangis air matanya ke dalam. Mukanya udah merah, dia nggak nangis dia kan. Karena dia Steven bukan kokonat. Bukan. Aku kelapa. Steven Coconut please. Ya udah sih, udah mau. Kan dia Steven dan dia bukan kokonat. Iya. Aduh, tapi terima kasih banget ya. Thank you banget sudah maksudnya memberikan inspirasi buat aku pribadi hari ini. Aku terima kasih juga buat tim podcast yang kayak dia gitu ya. Yang hari ini pakai flanel dan pakai Boleh dong dada-dada di depan kamera. Sini sebentar kita dada-dada dulu. Sini. Ayo sini. Ayo sini. Ntar kirim ke mereka landscape. Oh iya boleh. Atau kan kameranya kita hadapin mereka aja. Nah ini dia Nah, nih tim Yes. Kameranya bisa sampai 0,7 ya. Oke, 1, 2, Iya. 3. Nah, halo. Ya. Iya. Thank you juga buat tim podcast Sit In Podcast yang sudah memperbolehkan aku juga ya duduk hari ini bersama kalian di sini. Kita jauh-jauh juga dari kita antar pulau loh ini. Antar planet dong. diimport langsung ya. Gitu. Dan aku percaya banget dan memang ini juga cita-cita kita ya gitu dari Sit In Podcast bahwa kita podcast itu tuh nggak cuman sekedar dengerin cerita orang gitu, tapi lebih daripada itu gimana kita tuh bisa transfer keyakinan gitu ya kepada yang nonton dan juga akhirnya juga sama gitu, kita juga pengen gitu jadi pintu awal untuk para penonton juga mau mengenal Kristus secara benar. Amin. Gitu ya. Dan maksudnya so grateful kalau kalian hari ini duduk di hadapan kita bukan sebagai mega bintang atau bukan sebagai Indonesian Idol yang populer gitu ya, tapi sebagai pengikut Kristus yang humble banget and so real dan kelihatan banget kalian hatinya buat Tuhan. And it's so inspiring gitu, dan khususnya di momen Natal ya gitu, dimana orang kayaknya kita sibuk tuker-tukeran kado lah, kita sibuk untuk dengan hip-hip hurenya gitu ya, tapi hari ini kita bisa ngobrol dan kita bisa dengerin kalian tuh benar-benar talk about Jesus dengan point of view yang so in love with God. It's so amazing. Kita kasih tepuk tangan dong. Nah, kita udah siapin satu lagu ya, gitu. Kita udah siapin satu lagu karena nggak afdol kalau BGP nggak nyanyi dong, gitu. Jadi, yuk kita untuk menutup podcast kita. Oh, begitu terus aja. Princess Tiffany. Ya, dan sebelum kita Feliz Navidad. iya. Nah, sebelum kita jadi dari saya Tiffany, semua kru Sit In Podcast dan juga Bekasi Gospel Project ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Dia lahir untuk kita semua. Selamat bagi setiap yang percaya. Beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom